semuanya Leo Club Tangerang, Lumine. Saya violin, saya umur 41 tahun, saya berdomisili di Serpong, saya punya anak 2. Si violin kapan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak enak atau ada masalah di kesehatannya? Tepatnya tahun 2016 saya punya benjolan di leher, tapi itu masih kecil sih, benjolannya kecil, dan 2 tahun berturut-turut saya sempat kontrol periksa di dokter, tapi dokter menyatakan itu aman saja, hanya tumor biasa gitu. Jadi saya tidak melakukan tindakan apa-apa waktu itu. Kapan mulai mencari tahu, baik lewat Google atau bertanya ke teman? Lebih tepatnya benjolan itu saya medical check up di Pineng tahun 2019, jadi udah 2016 ke itu 3 tahun ya, 3 tahun saya biarkan benjolan itu karena tidak bahaya. Satu kali saya medical check up di Pineng Malaysia 2019, ternyata di Pineng Malaysia dinyatakan itu kanker tiroid gitu di leher saya. Si violin apakah langsung pergi ke berkonsultasi berarti ya? Iya, waktu itu di Pineng dia bilang kanker tiroid, akhirnya saya mulai searching ke Google segala macam. Waktu itu masih belum terlalu percaya. Nah, saya balik ke Indonesia lagi, akhirnya kita mulai mencari tahu lebih dalam ke dokter-dokter di Indonesia waktu itu. Stage berapa waktu itu di Waktu di Pineng dibilangnya stage 2. Treatment apa saja yang perlu dijalani? Waktu di Pineng masih belum, saya belum treatment apa-apa, saya baru mendapatkan vonis aja waktu itu. Nah, akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya baru cek kebenarannya benar apa enggak gitu. Saya tes darah, saya USG, saya CT scan semua leher saya waktu itu. Tahun berapa sembuhnya? Sembuh belum, sampai hari ini belum. Sampai hari ini kanker saya masih ada di paru-paru karena dia sudah nyebar ke getah bening dan paru-paru saat ini. Lifestyle si violin sebelum sadar akan kanker dulu itu seperti apa sih? Saya jujur saya tergolong orang yang cukup sehat ya, karena sejak lahir anak pertama saya didiagnosa ada hepatitis. Jadi dari sejak saya tahu saya punya anak pertama tuh 2011. Dari sejak itu saya ngerubah habit makanan saya. Jadi semuanya organik, beras saya juga organik, rata-rata beras merah, minyak saya juga minyak sendiri yang olive oil segala macam. Jadi saya merasa saya sangat sehat waktu itu. Dengan berjalannya tahun bertahun, saya medical check up juga rutin gitu. Jadi agak kaget aja sih waktu itu saya kena kanker. Kalau perasaan teman atau keluarga Ci Violin pas dengar kalau Ci Violin itu kanker, dia gimana tuh rasanya? Yang shock ya terutama pasti suami ya, karena kan dia yang menemani sehari-hari. Dan keluarga besar sih ya, mereka kaget juga karena mereka tahu lifestyle saya hidup bagaimana. Saya juga rajin olahraga, saya rajin makanan sehat. Cukup kaget lah, cukup shock lah kok bisa gitu, karena secara garis keturunan juga kita nggak ada garis keturunan kanker gitu. Si Violin pas dapat kanker tersebut, apakah ada efek dengan spiritualnya Ci Violin? Oh iya sangat sih, karena jujurnya kan kita ini berhubungan dengan Tuhan. Kebetulan saya Kristen, saya juga pelayanan dalam ibadah gereja, saya juga cukup aktif lah istilahnya gitu ya. Jadi muncul secara spontan itu pertanyaan-pertanyaan, kenapa Tuhan harus terjadi, kok saya sih gitu, kok perasaan hidup udah baik-baik aja, kenapa harus kena satu penyakit yang berat gitu. Pasti adalah, itu normali sebagai human being lah. Pas mau treatment, Ci Violin takut gak? Nah, jadi dari sejak saya tahu dari Pineng kan saya balik ke Indonesia, dan ternyata hasil darah saya, hasil check up saya menunjukkan saya positif kanker. Saya ke Singapura. Nah, di Singapura lah saya mulai treatment. Nah, ketika sampai di Singapura malah lebih berat vonisnya karena dia bilang sudah di getah bening. Getah bening itu kalau manusia itu punya 10 titik getah bening dan di situ sudah menyebar semua, kankernya di situ sudah menyebar. Nah, saya tanya dokter di sana, dia bilang satu-satu jalan adalah operasi besar. Dan saat ini leher saya kalau bisa dilihat, ini bekas operasi yang panjang gitu. Akhirnya saya menjalani operasi di Singapura waktu itu. Untuk operasinya itu kan banyak treatmentnya kan? Apakah ada kesulitan dalam biaya? Puji syukur sih saya punya asuransi waktu itu, jadi saya punya 2 asuransi. Nah, 2 asuransi itu cover, cuma tetap nggak bisa full ya karena memang biaya Singapura kan besar gitu, tapi cukup terbantu dengan adanya asuransi.
butuh banyak biaya tuh berarti ya. Apakah Chief Violin merasa kayak saya menjadi sebuah beban di keluarga kita? Puji syukur sih saya, maksudnya kalau masalah biaya saya tidak terlalu khawatir waktu itu, karena kan hampir 3/4 dari biaya pengobatan saya sudah di cover asuransi. Jadi saya cuma biaya kehidupan waktu di Singapura aja sih. Berarti gak ada yayasan atau organisasi yang reach out ke Chief Violin? Waktu itu belum ada, waktu itu tidak ada sama sekali. Jadi saya survive sama suami di Singapura berdua saja. Dia habis operasi, kita treatment segala macam juga berdua dengan suami. Chief Violin, siapakah sosok yang paling membantu dalam perjuangan untuk mengalahkan kanker? Yang pertama sih selain Tuhan ya, secara pribadi ya, maksudnya secara manusia pasti suami, karena kan suami yang ada di sisi saya 24 jam menemani saya habis operasi segala macam, dan keluarga pelayanan gereja sih, mereka banyak support maksudnya secara positif segala sesuatu, dan keluarga besar juga. Nilai-nilai apa yang Chief Violin ambil dari suami Cici sebagai orang yang sangat membantu dalam perjuangan? Dia sosok yang cukup kuat ya, maksudnya tuh kalau saya waktu lemah, kalau dia lemah juga kan jadinya nangis-nangisan kita kan. Tapi waktu itu dia cukup kuat. Yuk kita hadapin sama-sama yuk, maksudnya tuh even vonis dokter waktu itu cukup berat gitu ya, tapi suami saya gandeng tangan saya, kita hadapin aja lah, kita nggak tahu maksudnya masa depan itu dalam tangan Tuhan. Jadi dia banyak menguatkan kata-kata yang menguatkan saya secara pribadi di titik terendah hidup saya waktu itu. Nah, oke. Pas Cici terdiagnosa kanker, pasti ada berita-berita, ada omongan-omongan dari keluarga, terus kesebar kan ke teman-temannya. Apakah ada nyinyiran? Ya pasti ya, maksudnya itu karena kan kanker ini kan konotasi masyarakat terhadap kanker ini kan masih negatif ya. Karena apalagi sorry saya ngomong agak sekup ke gereja gitu ya, sering juga pendeta atau apa naik mimbar memberitakan bahwa kanker ini adalah penyakit yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan sakit hati. Jadi masih ada. Jujurnya saya tidak bohong, masih kadang-kadang doa-doanya pun Violin lepaskan kepahitan, dan perasaan saya juga bukan orang yang pahit, menyimpan kepahitan segala macam. Agak ketika saya berada di titik itu agak miris sih sebenarnya hatinya, ternyata oh ini ya rasanya ya, padahal kita nggak kenapa-napa, ternyata penghakiman orang dari luar itu malah lebih sakit gitu. Tapi ya suami saya menguatkan lah, maksudnya kita yang jalanin, kita yang hadapin, ya sudah, ngapain dengerin omongan orang sih gitu. Berarti cara Chief Violin mengatasi nyinyiran-nyinyiran tersebut itu dengan apa? Saya berpikir positif aja sih, bahwa saya koreksi diri saya secara pribadi, apakah saya betul menyimpan kepahitan seperti yang orang-orang bilang akibat penyakit kanker gitu. Tapi saya introspeksi sama Tuhan, sejujurnya saya nggak menemukan sesuatu yang pahit banget gitu. Jadi saya akhirnya merilis semuanya. Saya pikir ya sudahlah, rencana Tuhan memang buat saya terjadi seperti ini, it's okay Tuhan, saya jalanin gitu. Pada saat treatment ini kan memakan waktu juga, nggak makan biaya saja. Betul. Apakah hal tersebut menghalangi aktivitas doa atau beribadah? Kalau pada waktu saya divonis, jujurnya iya gitu. Pada waktu awal divonis itu rasanya berat sih, rasanya berat sekali. Karena kan saya nggak tahu masa depan saya seperti apa, saya nggak tahu perjalanan pengobatan kanker ini seberapa lama. Karena kan harus ada kemoterapi, radiasi, segala macam obat-obatan. Jadi waktu itu rontok iman saya, jujur. Saya berada di titik level iman yang terendah gitu. Yang saya bisa lakukan hanya apa? Saya bisa lakukan hanya berkeluh kesah sama Tuhan aja sih. Ya kalau istilahnya seorang anak sama bapak, kayak ceritalah sama Tuhan, Tuhan kok gini sih gitu, kok terjadi seperti ini sih Tuhan. Ya mungkin setengah komplain atau apa, tapi lebih ke mencurahkan semua perasaan ke Tuhan sih. Jadi kayak nggak terima, kayak sedih, kecewa, nangis, semua saya curahkan dalam Tuhan. Dan itu butuh waktu berbulan-bulan sih. Berarti Chief Violin sempat marah ya sama Tuhan, kecewa dengan Tuhan? Lebih tepatnya bukan marah yang bentak-bentak sama Tuhan atau apa, enggak sih. Lebih ke berkeluh kesah aja sih, lebih ke kok gini sih Tuhan. Maksudnya tuh saya, maksudnya tuh istilahnya manusia, maksudnya mungkin saya sudah banyak ikut pelayanan, ikut sana sini, dalam arti kata berbuat kebaikan lah, tapi kok hal yang saya dapat malah penyakit seperti ini. Tapi day by day, month by month, itu saya dipulihkan Tuhan sih. Ketika saya mencurahkan semua perasaan saya kepada Tuhan, saya malah dipulihkan gitu.
momen apa yang bikin amarah atau berkeluh kesah tersebut jadi hilang? Apakah ada momen yang bikin oh ternyata Tuhan itu sebenarnya baik loh? Nah itu butuh proses ya sebenarnya. Saya pribadi ngalamin itu saya butuh waktu hampir 6-8 bulan gitu. Jadi di waktu saya titik saya capek, titik saya kecewa, titik saya sedih, maksudnya kok harus terjadi sih vonis yang berat ini Tuhan, maksudnya tuh apalagi saya ngeliat anak-anak saya masih kecil, segala sesuatu, saya bimbang akan masa depan. Saya mulai tiap hari itu tiap pagi saya keluarin kok gini sih Tuhan, kok apa sih gitu. Ternyata itu bulan demi bulan saya dipulihkan dengan cara apa? Saya mulai merenungi gitu loh. Oh ternyata dengan adanya cancer ini banyak hal positif juga loh terjadi dalam hidup saya, nggak cuma hal negatif vonis beratnya aja. Ternyata saya melihat ada hal-hal positif yang saya bisa petik dari cancer ini. Contoh misalnya suami saya jauh lebih perhatian sama saya, jadinya keluarga besar juga. Terus dan yang poin paling penting adalah ketika saya dapat cancer ini, saya dari dulu saya sudah mau buka yayasan intinya. Dari dulu saya memang terpanggil untuk melayani anak-anak gitu. Jadi sebelum saya cancer saya sudah mendirikan sebuah yayasan, tapi waktu itu saya pikir saya mau melayani anak-anak bimbel di daerah Gading Serpong. Saya sudah set up semua, 1 bulan November 2019, Desember 2019 saya divonis kanker gitu. Padahal saya sudah set up guru-gurunya semua. Nah di situ saya mulai merenungi, oh iya ya, yayasan ini saya belokkan saja, saya jadiin ke kanker anak gitu loh. Nah di situ saya mulai bisa pulih sama Tuhan. Oh iya ya, mungkin jalan Tuhan seperti ini. Saya diberikan satu duri dalam daging yang baru, tapi untuk saya juga berbuah di dalam hal ini gitu. Dari observasi Civiolin, apa saja yang perbedaan dari Civiolin sebelum hepatitis dan Civiolin yang setelah hepatitis atau Civiolin cancer maksudnya? Ya sebelum cancer atau sesudah cancer, apa perbedaannya? Banyak hal positif sih saya pikir. Jadi ketika saya bangun pagi, saya bersyukur ada satu duri dalam daging. Saat ini kan saya dinyatakan belum sembuh. Jadi saya masih ada cancer di paru-paru saya. Jadi ketika saya bisa menarik nafas saya, ada rasa ucapan syukur itu lebih daripada biasanya gitu. Dibandingkan mungkin ketika saya masih sehat-sehat aja, saya merasa nafas saya biasa aja sih. Sudah memang seharusnya seperti itu gitu. Tapi ketika saya tahu di cancer saya ada di paru-paru saya ada cancer, setiap pagi saya bangun pagi, saya mengucap syukurnya lebih daripada sebelumnya gitu. Jadi saya merasa lebih hidup itu kasih anugerahnya lebih besar lah dibandingkan saya sebelum sakit. Civiolin selama kanker, Civiolin pasti ngeliat banyak pandangan dari orang-orang umum kan? Iya. Pandangan apa yang Civiolin sangat tidak setuju? Lebih tepatnya cancer dianggap sebagai suatu penyakit kutuk. Nah itu yang mungkin saya mau bicarakan juga setiap kali ketemu orang bahwa mereka sudah sakit intinya. Saya mewakili mereka yang terkena cancer, mereka sudah sakit. Jangan diserang lagi dengan perkataan-perkataan negatif. Mereka sendiri sudah survive, kita sendiri sudah survive dengan penyakit kita. Kalau ditambah dengan opini masyarakat yang negatif, kasihan gitu. Mental kami sebagai survivor kanker jadi tambah down gitu. Jadi saya mungkin menghimbau untuk orang-orang yang sehat atau apa, kalian nggak mengalami, kalian nggak tahu rasanya segala macam. Kita nggak bisa menghakimi seseorang lah intinya gitu. Karena Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi. Kita nggak tahu rencana Tuhan buat seseorang itu apa, kenapa dia dikasih penyakit ini, kenapa dia nggak, itu kita nggak bisa menghakimi sih. Jadi lebih baik walaupun kita nggak bisa menolong, kita jangan menghakimi lah. Civiolin harap masyarakat tahu tentang apa? Maksudnya untuk masyarakat umum, Civiolin mau kasih tahu apa tentang kanker gitu? Ya, cancer ini kan salah satu penyakit genetik ya. Jadi kita nggak bisa ngomong itu hanya karena semata-mata pola hidup. Mungkin ada yang contoh yang ngerokoknya bertahun-tahun, habis itu dia vonis kanker paru-paru atau apa. Tapi kan ada, kita nggak bisa generalisir 100% semua karena pola hidup. Ada juga yang karena sel itu hidup. Jadi setiap orang tuh sudah punya cancer. Tapi intinya rasionya itu dia lebih apa enggak. Kalau dia lebih berarti sel kansernya bangun. Jadi lebih baik kita ya pola hidup sehat lah. Pola hidup sehat, kita menjaga olahraga kita, segala sesuatunya dengan baik ya agar semuanya berimbang. Tapi kalau sampai kena pun, cancer harus kena pun walaupun kita sudah menjaga segala sesuatunya, ya jalanilah.
karena kan treatmentnya sekarang juga medis juga cukup baik ya, karena kanker ini kan udah penyakit lama gitu. Medis sekarang pun jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Di Indonesia itu kanker sebenarnya bukan penyakit yang langka ya. Iya. Jadi apa sih pesan yang Ci Violin pengen sampaikan untuk pejuang-pejuang kanker di Indonesia ini atau di mana pun? Ya, pejuang kanker di Indonesia termasuk saya pribadi, intinya gini, kita pastilah berobat secara medis ya. Kita juga jangan ketika kita ketemu kanker, saya masih banyak temukan teman-teman gitu ya, yang kanker payudara ataupun kanker serviks atau apapun, mereka masih berobat secara herbal gitu. Ya saya tidak mengategori menegatifkan herbal, tapi alangkah baiknya juga kita perlu cek secara medis gitu loh. Jadi kita perlu ke dokter, kita perlu cek darah kita perlu CT scan benjolan itu seperti apa. Jangan ketika sudah ganas kita baru ke medis, itu sudah telat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita stadiumnya masih 2 ke bawah atau apa itu, kita rawat, itu kanker bisa sembuh secara total gitu. Ci Violin kalau bisa memutar waktu ke belakang, maukah? Enggak juga sih ya, is okay lah. Sekarang saya dalam tahap acceptance, saya dalam tahap menerima segala sesuatu. Kalau ini rencana Tuhan, saya pasti percaya ini yang terbaik. Jadi contoh lah gini, belum tentu saya kanker, saya harus meninggal duluan gitu. Ada juga yang masih sehat, teman-teman saya jatuh kamar mandi kepleset, batang otaknya kena juga, kita nggak tahu gitu. Jadi saya lebih sekarang ini is okay God, is okay Tuhan. Maksudnya even saya kanker pun saya siap jalaninnya, saya juga sukacita menjalaninya. Walaupun secara manusia pasti ada apa ya, kerikil pikiran tuh pasti ada. Oh kok sakit begini ya, tapi saya lihat lagi tubuh saya yang lain masih baik kok. Tubuh saya yang lain selain paru-paru saya sama leher saya masih punya anggota tubuh yang lain yang saya bisa manfaatkan. Jadi otak saya, pikiran saya tidak hanya menuju ke sakit saya secara pribadi. Saya bisa banyak melakukan aktivitas yang lain. Jadi kalau tadi Kak Liki tanya, ya I'm enjoying my life now. Kalau diberi kesempatan beberapa detik saja, beberapa menit saja untuk menemui Ci Violin yang muda, Ci Violin mau ngomong apa ke orang muda tersebut? Maksudnya pesan untuk anak-anak muda? Bukan, pesan untuk Ci Violin yang muda. Ya mungkin lebih care kesehatan ya. Jadi ketika waktu tahu saya divonis, maksudnya saya sudah ada benjolan, harusnya saya mungkin second opinion. Saya jadi nggak berlarut-larut sampai 3 tahun benjolan itu akhirnya nyebar kemana-mana gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh mengulang waktu itu, saya mungkin nggak cuma percaya satu dokter, saya mungkin cari beberapa alternatif untuk saya pastikan bahwa benjolan yang saya derita ini aman gitu. Jadi mungkin pesan saya juga, maksudnya bukannya kita nggak percaya dokter sih, cuma bolehlah kita punya perbandingan opini, itu boleh kok, nggak masalah kok, kan kita pasien soalnya. Berarti pesan Ci Violin untuk Ci Violin yang muda dulu itu mencari banyak dokter. Betul, lebih mencari tahu lebih dalam. Jadi ketika dokter bilang is okay, kok saya tenang-tenang aja sih waktu itu. Harusnya saya coba beberapa alternatif agar dia nggak sampai ke paru-paru saya sekarang. Andai kalau bisa saya balik ke masa-masa itu, saya mungkin nggak sampai harus tes sampai di paru-paru sekarang. Selama perjuangan ini, pelajaran apa yang sampai sekarang itu dipegang terus, pelajaran apa? Hidup itu kasih karunia sih. Jadi kalau kamu sehat sekarang, kamu bisa tarik nafasmu dengan lega, kamu tidak ada penyakit sesuatu yang berat segala macam, nikmatilah. Karena itu hadiah dari Tuhan dan kamu tidak perlu mengusahakannya susah-susah gitu. Itu satu ya, jadi hidup itu kasih anugerah. Terus kedua, saya tidak perlu melakukan hal yang baik sehingga saya harus dapat yang baik gitu. Even saya nggak melakukan yang baik pun, Tuhan tetap sayang sama saya kok. Tuhan tetap sama dengan saya, even saya. Jadi saya melakukannya dengan nothing tulus. Saya melakukannya dengan satu hal aja, saya sayang sama Tuhan, saya melakukan ini aja tanpa saya perlu minta imbalan. Karena kenapa? Ketika saya tahu saya berbuat baik, terus saya mengharapkan yang baik juga, ternyata hal yang tidak baik datang dalam hidup saya kecewa gitu. Jadi sekarang ini 2 hal yang saya tanamkan dalam hati saya pribadi. Hidup saya sekarang kasih anugerah, hidup saya kasih karunia. Kedua, saya melakukan apapun sekarang, aktivitas yayasan saya atau apapun yang saya lakukan, saya murni motivasinya tidak ada yang lain, hanya kasih kepada Tuhan. Tadi saya sempat dengar bahwa Ci Violin punya satu yayasan, membuat satu yayasan. Ya. Kasih tahu
ke kami itu apa yayasan itu? Ya, sejak saya tervonis kanker yang saya ceritakan sebelumnya, tadinya saya memang terpanggil dunia anak-anak ini sudah lama sih. Sejak saya muda pun saya sudah pelayanan di sekolah minggu dan bertahun-tahun itu. Saya pun mengajar di anak-anak jalanan segala sesuatu waktu saya masih umur muda. Nah, jadi memang destiny saya memang melayani anak-anak gitu. Jadi ketika saya kanker, saya tahu persis bahwa panggilan saya melayani di bidang anak-anak. Nah, saya temukan juga di Jakarta ini ternyata banyak yayasan kanker anak tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi akhirnya saya terjun di bidang ini. Kita membuka Yayasan Lilin Pelita Kasih dengan komunitas Lentera Pejuang Kanker, rumah singgah gratis di belakang Darmais. Kita menaungi sekarang 73 pasien kanker anak. Kalau penonton kami ingin berkontribusi untuk melayani anak-anak tersebut, bisa gimana? Oh, boleh banget gitu. Jadi di yayasan kita ini sekarang kita kan di rumah singgah sendiri kita menampung kurang lebih karena rumah singgahnya sempit 6 sampai 7 anak yang bisa tersampung. Tapi di luar rumah singgah di Jabodetabek kami menaungi 73 totalnya. Dan bukan tiap hari malah mereka itu kan rembes obat, rembes transport, rembes alat medis segala macam. Dan bahkan tiap hari kami mengirimkan makanan ke rumah sakit. Jadi mungkin kalau kakak-kakak lain mau ikut berkontribusi bisa mengunjungi pasien-pasien yang sakit gitu dengan memberikan makanan kepada mereka. Itu mereka sudah sangat support mental mereka sudah cukup baik lah gitu. Menurut si Violin, apa yang anak-anak tersebut butuhkan? Apakah teman atau biaya, gimana? Ya itu complicated ya, kalau anak-anak kan mereka belum mengerti kalau ini penyakit yang berat gitu intinya. Mereka taunya mereka hanya ke rumah sakit, ke dokter, tapi mereka nggak tahu penyakit ini mematikan lebih tepatnya gitu. Jadi yang tahu itu kan keluarganya. Tapi kami yayasan sebagai hadir atau mungkin kakak-kakak mau terlibat, kita memberikan support system lebih tepatnya. Jadi kalau saya pribadi saya ke rumah singgah atau apapun, saya suka memberikan mainan atau saya bermain sama mereka segala sesuatu. Jadi itu cukup menyenangkan bagi mereka. Dan saat ini kan mereka nggak bisa sekolah secara normal ya. Karena kanker itu kan hampir tiap hari mereka treatment tuh. Jadi mereka nggak mungkin bisa sekolah normal, dan kami di yayasan memberikan kelas belajar, kelas bermain. Itu cukup memberikan mereka gairah yang baru lah daripada kebosanan rutinitas rumah sakit yang panjang gitu. Oke. Si Violin, apa yang membuat si Violin sangat bahagia? Ketika saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain sih. Jujur, ketika saya bisa memberikan kebahagiaan pada suami saya, kepada keluarga saya, anak-anak saya, dan anak-anak asuh saya sekarang. Jadi saya punya 73 anak asuh. Saya menaungi mereka semua bersama tim pengurus gitu. Kita memberikan yang terbaik lah. Yang mereka yang kekurangan biaya, kekurangan transport, kekurangan apa, kami salurkan segala sesuatu. Dan ketika mereka merasa bahagia, kami juga ikut bahagia lah. Saya pribadi juga ikut bahagia. Berarti intinya their smile makes me smile. Yes. Jadi ketika mereka senang, ada sukacita yang nggak kita bisa hargain dengan uang ya. Itu jauh lebih rasa damai, rasa senang yang abadi lah istilahnya gitu. Apalagi kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jadi ada satu cerita, bukan satu sih, mungkin beberapa. Karena kan yang kami naungi ini kan keluarga miskin ya. Jadi rata-rata BPJS pasien KIS yang kartu Indonesia Sehat sama BPJS kelas 3. Jadi mereka untuk berangkat ke Jakarta aja kadang-kadang nggak punya biaya gitu loh. Jadi jangankan mau berobatnya istilahnya, mau berangkat ke Jakartanya mereka nggak punya biaya. Jadi ketika kita mampu menolong mereka untuk berangkat ke Jakarta, terus kita masukkan mereka ke Darmais dan mereka bisa berobat, dan terus kita lihat progres anaknya cukup baik segala macam, itu ada rasa satu sukacita yang nggak bisa dibayar sih. Pertanyaan terakhir. Ya. Sekarang sih, are you happy? Yes, I'm happy with my life, with my family now. Pesan terakhir mungkin sebelum Ya, pesannya mungkin gini. Ya, kita sebagai manusia kita nggak pernah tahu besok itu terjadi apa ya. Tomorrow is mystery, today is a gift ya. Jadi kalau hari ini kamu sehat, hari ini kamu baik keadaanmu, kamu lakukan yang terbaik lah. Karena besok itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Seperti saya sebelumnya, tiba-tiba saya divonis kanker, saya divonis segala sesuatu. Hari ini pun saya nggak tahu saya bisa buka yayasan kanker anak segala sesuatu. Dan hari ini pun saya nggak tahu hidup saya sampai berapa lama, saya juga nggak tahu gitu loh.
even dokter bilang saya vonisnya berat dan saya harus treatment segala sesuatu, apakah dokter bisa menjamin umur saya? Saya pikir juga enggak gitu. Jadi yang bisa menjamin umur kita tuh hanya Tuhan. Jadi yang kita lakukan apa? Kita lakukan sebaik-baiknya lah. Jadi kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Apapun yang bisa kamu lakukan, do your best. Thank you semuanya. Salam sehat selalu.